Saatnya istirahat. It's time to have a break. Pasti, lihat deh itu. Dari tadi Sabil ngelamun terus. Iya juga, kenapa ya? Gak tahu tuh gimana kalau kita samperin aja. Ya udah yuk. Sadar oi, ngelamun terus nanti kesambet loh. Gitu banget ngomongnya. Aja kamu kenapa sih? Bilang dari tadi ngomong aja. Nggak apa-apa, kok santai aja. Di jangan sok gak apa-apa. Kita temenan udah lama loh. Ih, perhatian banget. Si Bill, cerita dong. Kalau kamu gak mau cerita, berarti kamu gak kita bestie, ya nggak, Wul? Nah, iya bener kata Lesti. Ih, nggak gitu guys. Ya udah deh aku cerita. Ini loh, aku cuma lagi bingung aja. Masa sih? Bingung kenapa? Bingung gimana cari jodoh. Bercanda. Kebiasaan banget kamu Bil bercandanya. Iya, santai-santai, tenang. Jadi gini, aku kayak bingung aja sebenarnya potensi aku tuh di mana gitu loh. Kamu kan banyak kegiatan nih, Bill. Nah, dari semua kegiatan yang kamu punya, mana sih kegiatan yang paling kamu suka? Nah, bener. Iya, justru karena itu aku kan udah ikut banyak kegiatan gitu ya. Tapi kayak aku masih bingung, masih ragu sebenarnya potensi aku tuh di mana. Berat ini mah guys, berat. Tapi bener sih kata Sabil, aku juga kadang ngerasa kayak gitu, tapi dibawa santai aja sih. Santai aja terus, kapan majunya coba. Ya walaupun gitu, aku masih mikirin dong. Ya, nggak tahu bener sih. Cuman tetap kita juga harus mikirin, jangan didiemin aja. Kita harus tergali semuanya, tapi jangan dibebanin juga, biar nggak stres. Aku ada ide. Gimana kalau kamu coba tes minat bakat aja, Bill? Di web-web kan suka ada. Tapi itu ya, iya sih aku udah pernah nyoba, cuman gitu hasilnya berubah-ubah terus, jadi gak nentu. Coba kamu jalanin satu yang paling kamu suka. Atau gimana kalau kita tanya-tanya Bu Sari? Lah, emang apa hubungan sama Bu Sari? Jadi gini, dulu Bu Sari pernah jadi pramugari sama penyiar radio loh, sebelum jadi guru. Iya? Iya. Tapi kalau itu semua bener, Bu Sari keren banget loh. Iya, keren banget tuh, multi talenta banget gak sih? Jadi penasaran gitu sama karirnya beliau sampai sekarang. Ya udah yuk kita samperin Bu Sari. Tapi emang kamu tahu di mana kelasnya? Tahu dong, temen aku kan banyak. Dia sombong banget. Ya udah deh, nggak jadi ngasih taunya. Ih, jangan gitu dong, Ul. Oke, jadi gini. Jadi temen aku tuh ngasih tahu dia habis belajar sama Bu Sari. Nah sekarang masih ada di kelasnya loh. Ya udah kalau gitu kita kesana sekarang aja. Ya udah, ayo. Yuk. Let's go. Bentar, aku lupa sampai dulu ya.
perlu sama ibu? Iya ibu, mohon maaf sebelumnya. Iya. Mengganggu waktu istirahat ibu. Nggak apa-apa nih. Iya, ada yang bisa ibu bantu? Kita mau tanya-tanya. Iya. Kesibukan ibu hari ini, belakangan ini apa sih? Kesibukannya ngajar. Ngajar, persiapan UKK, menguji siswa-siswi kelas 12 OTKP. Berapa kelas OTKP? 1 dan 2. Jadi kan setiap setiap kelas 12 itu kan harus diuji UKK, uji kompetensi keahlian. Nah, sekarang baru pra UKK-nya. Biar mereka siap nanti sekitar tanggal 11 Mei ya. Mereka akan diuji oleh asesor dari ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia. Kalian juga nanti seperti itu, akan diuji seluruh kompetensi yang sudah kalian pelajari selama 3 tahun di SMP Negeri 1. Pak Ibu, jadi Iya. gini, Iya. Ibu pernah nggak ngerasa bingung gitu? Bingung? Ya, kayak Ibu udah ngelakuin banyak hal, tapi Ibu bingung sama apa yang menonjol dari dalam diri Ibu. Apa yang menonjol dari dalam ibu sih? Kayaknya setiap orang punya hal yang menarik untuk diceritakan, betul nggak? Karena setiap orang pengalamannya mungkin beda-beda ya. Tapi kalau kalian ingin tahu pengalaman ibu bisa sampai saat ini, ya mungkin seperti kebanyakan orang, tapi mungkin ada juga yang membedakan ya. Nah, kalian ingin tahunya tentang apa? Gimana Tentang- cara ibu mengatasi hal itu? Mengatasi apa? Sesuatu yang sebelum Ibu belum yakin gitu, sebenarnya Ibu menonjolnya dalam hal apa? Oh, kalau itu tuh berdasarkan perjalanan waktu ya. Sampai ke titik ini pun setiap orang punya pengalaman. Kalau ibu dulu lulus dari IKIP Bandung tuh tahun 1990. Nah, 1990, tapi ibu waktu itu nggak langsung mengajar. Ibu kebetulan waktu itu dapat beasiswa untuk mengajar di perguruan tinggi. Tapi ibu tidak menerima itu karena ibu ingin kalau ibu mengajar, ibu tuh harus punya sesuatu gitu. Karena itu ibu melamar di perusahaan penerbangan di Garuda Indonesia. Jadi ibu sempat terbang kurang lebih 5 tahun. Nah, setelah itu ibu berkeluarga, punya anak, jadi berhenti. Setelah berhenti, beberapa saat kemudian, 4 tahun kemudian ya, kalau nggak salah 4 tahun kemudian ibu ke pegawai negeri, melamar jadi pegawai negeri. Diterimalah ibu ke SMK Negeri 1 Cianjur, Semean Negeri 2 dulu. Jadi ibu dari Bandung ke Cianjur itu bolak-balik. Dilaju ya, dilaju selama 8 tahun pulang pergi. Jadi berangkat dari Bandung, begitu sholat subuh langsung naik bis, ngejar bis ke Cianjur. Begitu selama 8 tahun. Nah, pada saat itu 8 tahun ibu juga bisa ke sini, ke Bandung dan ngajar di sini di SMK Negeri 1. Gitu. Iya. Tapi katanya ibu kalau nggak salah ibu pernah jadi penyiar radio, apa benar? Oh iya, betul. Kok kalian tahu sih? Nah, ibu waktu kuliah juga pernah jadi penyiar di Radio Ardan, pernah. Di Radio OS dulu, sebelumnya juga di Radio Cevi. Ya, karena hobi aja sih sebetulnya. Bukan hobi ya, ingin punya uang saku. Ya kan, dulu tuh suka bikin surat cinta ya. Kalau sekarang kan nggak ada, karena SMS cepet nyampe ya. Kalau dulu tuh surat cinta gitu disayembarakan. Nah, ibu waktu itu lumayan dapat juara ke 1. Ya seneng-seneng aja sih ya. Jadi bisa ketemu sama penyiar-penyiar radionya. Ya seneng lah. Jadi ibu dulu siaran di Radio Ardan, Radio Cevi. Sampai sekarang sih baru tahun 2020 berhenti karena pandemi. Itu aja. Ibu kan sebelumnya jadi pramugari. Iya. Terus apa motivasi Ibu sampai sekarang menjadi seorang guru? Iya, motivasi ibu jadi seorang guru sebetulnya sih motivasinya diberikan sama Allah ya. Tugas kamu di udara sudah selesai. Di udara sudah selesai. Walaupun sebetulnya ibu juga pernah 2 kali jadi ikut penerbangan haji tahun 2001 dan 2010 terakhir. Padahal waktu itu udah kerja sih, udah jadi pegawai negeri. Tapi ibu minta izin kepada kepala sekolah, boleh tidak ibu ikut penerbangan haji, jadi kru haji. Alhamdulillah diizinkan. Tapi tentu saja gaji ibu kan ibu serahkan kepada sekolah gitu. Jadi ibu nggak dapat
dapat gaji tapi ibu tidak menerima karena ibu menyampaikannya ke sekolah. Gitu. Jadi ibu merasa nggak apa-apa, udah diizinkan tapi ibu kan nggak bekerja jadi guru, nggak apa-apa, gajinya untuk sekolah, seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu prinsip hidup apa sih yang ibu pegang? Prinsipnya ya ibu berusaha sebaik mungkin lah menjalankan tugas dari Allah. Sebetulnya ibu ingin all out gitu, apa yang ibu bisa ibu harus berusaha mengerjakannya sebaik mungkin, karena kalau ibu tidak mencoba sebaik mungkin, kalau hal itu misalnya tidak sesuai dengan keinginan ibu atau rencana ibu nggak akan kecewa hasilnya apapun, karena ibu sudah berusaha sebaik mungkin gitu. Jadi kita berusaha lakukan sebaik mungkin, hasilnya itu terserah Allah aja gitu. Yang penting kita udah berusaha, dan apa ya, ibu tuh nggak berhenti untuk terus berupaya aja, lakukan yang terbaik, do the best. Seperti kalau anak-anak sekarang kan mengatakan jadilah versi terbaik dari dirimu gitu. Nah itu sebetulnya. Ya mungkin ada satu semangat lagi ya kalian sebagai anak-anak muda. Ibu tuh juga pernah kuliah S2 tapi di Bogor. Jadi pada saat ibu sudah mengajar di SMK 1, tapi pada saat penulisan tesis, tugas akhir itu kan harus konsultasi tuh, harus ke Bogor. Jadi sambil ngajar, sambil siaran, sambil ke Bogor naik motor, jadi bolak-balik. Ya, tapi itu semangat gitu. Semangat sekali. Karena apa? Karena itu tuh anugerah gitu. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sekolah S2. Aku tuh dapat beasiswa dari Departemen Sosial. Jadi ya alhamdulillah, menurut ibu apapun yang Tuhan berikan kepada kita harus melakukannya sebaik mungkin, sebisa mungkin. Mungkin ada orang lain yang melakukannya lebih baik, tapi yang penting batas kemampuan kita sampai mana, itu yang kita lakukan gitu. Itu aja. Ya, jadi ibu ingin menularkan semangat, lakukan yang terbaik sampai titik darah penghabisan, itu aja sebetulnya prinsip ibu. Mudah-mudahan bisa bisa menular, betul, bisa jadi inspirasi. Ya, Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan, amin, alhamdulillah. Bukan untuk sombong atau apa ya, ibu ingin harus semangat gitu jadi anak muda, karena kalian itu nantinya akan menjadi generasi berikutnya gitu ya. Dan Indonesia tuh harus maju, lebih maju daripada saat ini. Ibu gak akan hidup terus, kalian yang nanti menjadi estafet ya, harus lebih cemerlang. Generasi sekarang harus lebih cemerlang. Itu ya Neng ya. Mohon maaf ya ibu kok banyak cerita ya. Nggak bermaksud sombong, nggak, cuman insya Allah memberikan semangat aja. Bu, terima kasih atas waktunya. Ya terima kasih banyak Neng. Kalian mau istirahat sekarang ya? Iya, ibu juga istirahat. Yuk, terima kasih ya. Sampai ketemu di kelas lagi nanti ya. Assalamualaikum. Tadi keren banget ya sih Sali. Iya bener, hebat banget ya bisa beda-beda profesi. Iya, jadi kita itu kan nambah pengalaman gak sih? Jadi pengen jadi pramugari deh. Emang berani naik pesawat? Berani dong. Pesawatnya ada gak? Tentu nggak ada dong. Tenang, ntar aku bikin perusahaannya. Oke siap, nanti aku masuk ya. Kabarnya kita bisa ngobrol sama Bu Sari lagi? Nggak tahu nih. Tapi kan pengen nggak sih jadi penyiar radio juga kayak Bu Sari? Keren banget, kayaknya seru deh. Iya. Iya. Tapi aku nggak bisa nih soalnya kalau ngomong kayak suka belepotan. Mama. Ngacak-ngacak ngomongin. Atau mau jadi guru aja? Nggak mau ah. Enggak deh, kamu aja gimana? Boleh sih aku. Tapi seru loh jadi guru. Apalagi ngajar anak kecil. Enggak, aku agak emosian deh, mohon maaf. Seru, lucu-lucu dulu. By the way, sana yuk, jalan. Ayo, bentar lagi masuk. Jajan. Ayo. Berikut adalah CV yang beliau berikan kepada kami. Isi CV tersebut berhubungan dengan wawancara kami dengan beliau. Untuk itu, kami telah merangkum isi wawancara kami dengan beliau sebagai berikut ini. Yang pertama,
Beliau lulus dari IKIP tahun 1990. Setelah itu beliau mendapat beasiswa untuk mengajar di perguruan tinggi, namun tidak diambil karena ada kepentingan lain. Kemudian beliau melamar di perusahaan penerbangan, yaitu perusahaan Garuda Indonesia. Sempat terbang kurang lebih selama 5 tahun. Setelah selama 4 tahun berhenti, beliau melamar pekerjaan ke pegawai negeri diterima di SMKN 1 Cianjur dan bekerja di sana selama kurang lebih 8 tahun. Setelah 8 tahun itu, akhirnya beliau mengajar di SMKN 1 Bandung. Selama kuliah juga beliau pernah menjadi penyiar radio dan OS CFB. Selama mengajar di SMKN 1 Bandung, beliau juga mengejar atau melanjutkan pendidikan kuliah S2 di Bogor. Tapi pada saat penulisan tesis atau tugas akhir, itu harus berkonsultasi ke Bogor. Jadi beliau pulang pergi dari Bandung ke Bogor sambil mengajar siaran. Beliau menaik motor atau kendaraan motor pulang pergi dari Bandung ke Bogor untuk konsultasi untuk tugas akhirnya tersebut. Tapi beliau semangat sekali karena itu adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan kuliah S2 beasiswa dari Departemen Sosial. Beliau juga ingin menularkan semangat ini kepada anak muda, kaum muda seperti kita, seperti kami, menjadi inspirasi. Lalu beliau mengatakan berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Beliau ingin all out apa yang selalu beliau bisa, harus mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Karena jika tidak mengerjakan sebaik mungkin, kalau hal itu tidak sesuai dengan keinginan atau rencana beliau tidak akan kecewa hasilnya apapun itu. Beliau sudah berusaha sebaik mungkin. Untuk itu, beliau mengatakan sebuah quotes, lakukan sebaik mungkin, hasilnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Do the best. Lalu jadilah versi terbaik, versi dirimu, jadilah terbaik untuk dirimu sendiri. Lalu to shine like the sun, you must burn like the sun. Beliau mengatakan hal-hal tersebut dengan penuh semangat. Untuk itu sekian rangkuman wawancara yang telah kami lakukan dengan beliau. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita lihat, beliau adalah daerah Haja Sariwayati MP, lahir pada 31 Juli 1967 di Bandung. Beliau mengatakan, I am enthusiastic person who always learn to live my life. Dan memiliki experience di bidang announcer tahun 1987 sampai 1989, CV 1188 KHZ Bandung. Tahun 1988, announcer training at Oz Radio Bandung. Tahun 1990, ada radio 105,8 FM Bandung. Tahun 2006 sampai 2020, CV FM 103,5 Bandung. Bidang stewardess tahun 1990 sampai 1994, PT Garuda Indonesia Regular Flight. Tahun 2000 dan 2010, PT Garuda Indonesia H Flight. Bidang teacher tahun 1997 sampai 2005, SMA Negeri 1 Cianjur. Tahun 2000, STT Telkom Bandung. Tahun 2005, present teacher of SMKN Bandung. In education, beliau mempunyai riwayat tahun 1979 SD Negeri Sukarasa 3 Bandung, tahun 1982 SMP Kartika Chandra 2 Bandung, tahun 1985 SMA Negeri 2 Bandung, tahun 1990 Bachelor Degree of Education IKIP Bandung, tahun 2008 Master Degree of Community Development IPB. And hobbies, di bidang hobbies beliau mempunyai reading, swimming, cooking, playing piano as a slow learner, traveling, and trying new good things. Beliau mengatakan kembali, to shine like the sun, you must burn like the sun. I try to do my best, so I won't regret whatever the results are. Moreover, I believe that God always gives the best for me. As a Muslim, Prophet Muhammad PBUH is always be my role model. I always love nice people, smart and humble.